Dengan jumlah RT di Kaltara ini sebanyak 2.593 RT. Dengan pembagian, karena jumlah RT kita se-Kalimantan Utara ini adalah 3.500 lebih RT. Hanya berselang 12 hari dari sejak debat pertama yang diadakan pada tanggal 9 Oktober dan debat kedua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024, calon gubernur petahana yang sudah menjabat sebagai gubernur selama 3 tahun ini berubah data. Pada debat pertama, sang petahana menyebut jumlah RT di Kalimantan Utara sebanyak 2.593 yang disebut Denegan sangat detail dari ribuan, ratusan puluhan sampai satuannya. Namun di debat kedua tiba-tiba jumlah RT meningkat tajam sekitar 1.000 RT menjadi 3.500 lebih. Sepintas mungkin ada yang berpendapat bahwa perubahan data ini hanyalah hal sepele yang tidak perlu dipersoalkan. Tapi tunggu dulu. Kita harus melihat kausalitas apa sebabnya data ini diangkat ke permukaan dan diperdebatkan oleh dua calon gubernur dalam 2 kali debat. Dalam debat pertama, kubu Jansen TP dapat mematahkan asumsi kubu Zainal Palewang dengan membuktikan bahwa jika jumlah RT sebanyak 2.593 RT dan dengan anggaran APBD Kaltara sebesar 3,1 triliun, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk anggaran RT dalam setahun tidak sampai 10% dari dana APBD. Maka patut diduga bahwa kubu Paslon 02 sengaja memanipulasi data untuk menciptakan asumsi di tengah publik bahwa pendapat merekalah yang benar, bahwa menurunkan dana 100 juta per RT per tahun benar-benar tidak masuk di akal. Sayangnya di zaman digital dengan akses informasi publik yang begitu mudah diakses di zaman ini, cara-cara manipulatif data seperti itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Yang kedua yang jadi sorotan dalam debat dengan kasus yang sama tentang menurunkan dana APBD provinsi ke RT ini adalah konsistensi pendirian Paslon 02 yang berubah. Pada debat pertama, Paslon 02 ngotot menolak menurunkan dana ke RT. Namun di debat kedua, paslon ini mulai melunak dan bahkan mengklaim bahwa sebagai gubernur petahana sudah memulai program ini dengan menurunkan insentif ke RT walau dalam jumlah hanya sebatas 500.000 setiap bulannya. Walau klaim ini belum terklarifikasi kebenarannya, namun setidaknya di sini terbaca bahwa Paslon 02 telah berubah pikiran, berubah program. Apakah waktu jeda 12 hari telah membuka pikiran mereka bahwa perhitungan merekalah sesungguhnya yang keliru? Ataukah dalam waktu jeda 12 hari ini mereka banyak mendapatkan masukan khususnya dari ketua-ketua RT bahwa penolakan Paslon 02 menurunkan dana ke RT dapat berpengaruh pada elektabilitas mereka? Kita kalau berbicara harus yang konkret, harus yang fakta. Dengan jumlah RT di Kaltara ini sebanyak 2.593 RT. Kalau dikali 100 juta per RT sudah 250 miliar lebih. Bagaimana kita dengan anggaran yang hanya 3,1 triliun APBD kita bisa memberikan RT-RT. Jadi harap tenang, supporter. Jadi tolong jadi dihitung yang benar. Karena dampaknya nanti kasihan Bapak RT hanya dijanji-janji tapi tidak cair-cair. Dan kan harap tenang. Ya, kalau janji itu percuma, memang gampang saja janji ya. Karena ini akan berwujud atau tidak. Karena itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Pertanyaannya, apakah Bapak tidak setuju? Karena Bapak menyatakan tidak rasional, dana tidak cukup. Sementara program ini sudah pernah dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, apakah Bapak setuju? Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, kami persilakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda menjawab. Silakan. Moderator. Ya. Bukan kami tidak bisa menjawab. Bukan kami setuju atau tidak setuju, tapi ini sudah di luar dari tema debat kita. Oke. Ya, kita kan sudah ada temanya. Tidak ada lagi menyinggung RT. Tidak ada lagi menyinggung-nyinggung lain. Kita sudah diatur oleh KPU. Tema kita ini adalah masalah pendidikan, agama, rentan, kemudian tidak ada menyangkut RT. Jadi ini mungkin sudah tidak cocok dengan tema yang sudah disampaikan oleh KPU. Dan baik. Kalau dia tanya, ditanya apakah setuju dia setuju, kami tidak ada masalah karena kami sudah membuktikan, kami sudah melaksanakan program ini, hanya kami bisa laksanakan untuk 1 bulan hanya 500.000 kepada RT-RT. Secara logika dan artinya melihat anggaran yang ada saat ini. Tetapi kalau melihat anggaran nanti tahun depan itu ada peningkatan PAD, ya kita akan naikkan lagi insentif RT-RT. Bukan kami tidak setuju, tetapi
Tapi kita harus melihat rasionalisasi anggaran yang ada dengan pembagian. Karena jumlah RT kita Kalimantan Utara ini adalah 3.500 lebih RT. Kalau kita kali 100 juta, sudah 350 juta lebih. Nah, miliar ya, maaf, bukan juta. Sudah 350 juta, tapi nggak apa-apa. Ini di luar konteks yang sudah disampaikan KPU. Oke, sebenarnya sudah bersyukur ya bisa menjawab juga ya, meskipun sudah lepas daripada judul ya. Kemudian yang logika saja, itu kita jangan berjanji. Kalau memungkinkan itu yang realistis saja. Kalau 100 itu memang sulit, karena banyak hal yang perlu kita laksanakan, lebih penting, lebih urgent, masalah kesehatan dan masalah ini. Kemudian untuk kita lihat, kalau memang APBD-nya tahun depan bisa naik, apa juga kita setuju untuk membantu RT. Apa juga kita setuju untuk membantu RT. Jadi jelas ya? Di debat pertama Paslon 02 mengunci dan menganggap tidak rasional dan tidak masuk akal, tetapi kemudian di debat kedua mereka mulai menggunakan diksi kata setuju walau dengan embel-embel jika ada kenaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi muluk-muluk sampai ke situ belum bisa jadi janji. Ya begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu telah habis. Silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, walaupun paslon nomor 2 menjawab dengan cara mereka, tapi saya nyatakan di sini dana RT 100 juta untuk RT merupakan wujud nyata dari pembangunan manusia. Wujud kesejahteraan rakyat. Mohon tenang. Jadi dana ini bukan dananya, tetapi bagaimana pengelolaan dana itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, dan penduduk rentan. Jadi di situ. Nah, jadi kalau kita peduli pada rakyat, harusnya kita tidak persoalkan dananya berapa, mau besarnya berapa. Dana APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Daerah itu apa? Daerah itu kesatuan wilayah, kesatuan pemerintah yang membawahi daripada masyarakat yang kita ingin bangun. Jadi saya kira begitu Pak Jainal dan Pak Engkong. Jadi saya kira persoalan RT merupakan kebutuhan rakyat Kalimantan Utara. Baik, Bagaimana menurut kalian? Apakah wajar jika seorang gubernur yang sudah memerintah selama 3 tahun dan mengaku sudah menggelontorkan insentif untuk ketua RT 500.000 per bulan tetapi tidak tahu berapa sesungguhnya jumlah ketua RT penerima manfaat dari dana yang dikeluarkan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.